10. Get off me! Stop it! Get off! What's this? I sold a computer and some sports stuff. So. Oh, Wrap your arm around me. no, that's what you're doing. Marriage alone won't lead to it. Halo semuanya, sahabat setia ini Crash Movie. Gimana nih kabarnya? Oh ya, kalian puasanya masih aman kan? Mimin juga aman dong, nggak bolong-bolong sampai akhir nih. Nah, kali ini kita bakalan menemani waktu gabut kalian guys. Yaitu kita bakalan menyajikan review film terbaik yang akan mengangkat kisah cinta pertama seseorang. Nah, film ini berjudul First Love yang tayang perdana pada 17 Juni 2022 dan mendapatkan rating 6,5 versi IMDb. Film ini bercerita tentang Kay dan Greg menjalani kehidupan yang memuaskan bersama dengan dua putra mereka. Pada saat resesi dari 2008, Greg adalah salah satu karyawan yang diberhentikan karena krisis keuangan besar. Karena dia hampir berusia 40-an, sulit baginya untuk mencari pekerjaan baru, mencari nafkah, dan menavigasi cara hidup yang baru. Sementara itu, putranya yang bernama Jim jatuh cinta dengan Ann dari sekolahnya. Dari mencoba mulai percakapan minimal, hubungan lembut mereka mulai berkembang, segera setelah itu dengan rasa koneksi. Kay berjuang dengan tanggung jawabnya untuk merawat bibi Irene, sedangkan Greg berjuang untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keahliannya. Percakapan mereka mencerminkan pemahaman mereka tentang kehidupan sebagai orang dewasa muda, yang saling memaafkan atas masa lalu yang mereka bagikan dan mencari keintiman lagi, seperti cinta yang baru ditemukan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Sebelum kita cus ke filmnya, jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe guys, supaya Mimin tambah semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film First Love. Film diawali dengan seorang wanita. Dia bercerita kalau dia berhasil menjalankan kehidupannya bersama cinta pertamanya bernama Greg. Kehidupan mereka lancar-lancar saja dan memiliki dua anak yang bernama Casey dan Jim. Dan hari ini mereka sedang merayakan dan mendoakan rumah baru mereka oleh pendeta di sana agar selalu diberkahi. Waktu itu kasih anak pertama mereka sudah lulus kuliah dan akan mendaftar menjadi angkatan laut. Keesokan harinya di tempat kerja, Greg tiba-tiba dipanggil dan langsung diberi surat pemutusan kerja, yaitu PHK, karena perusahaan mereka yang akan bangkrut. Mendengar itu, Greg langsung putus asa dan pulang menceritakan kepada istrinya. Pada malam hari, Jim juga menanyakan kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak mau bercerita. I'm gonna try for a running scholarship. Keesokan harinya, Greg sudah tidak bekerja dan istrinya lah yang tetap bekerja, dan tentunya istrinya memiliki pekerjaan tetap. Mengetahui perekonomian keluarganya yang memburuk, Jim mulai mencari beasiswa agar bisa meneruskan kuliahnya. Setelah olahraga lari, Jim bertemu dengan seorang wanita di perpustakaan dan Jim penasaran nih sama wanita itu. Bahkan saat di kelasnya, Jim selalu memikirkan wanita itu guys. Saat jam istirahat, Jim mampir ke aula nih dan wanita itu sedang menampilkan puisinya dan membuat Jim menonton wanita itu. Saat wanita itu ada di kelas, tiba-tiba Jim memberikan surat panggilan yang katanya dari kepala sekolah. Tapi ternyata Jim berbohong nih dan Jim hanya ingin membuat wanita itu keluar dan berkenalan. Harusnya Jim ingin belajar bahasa Spanyol guys, dan untungnya wanita ini juga peka mengajak Jim pulang bersama. Tapi mereka gak langsung pulang, melainkan masih berjalan-jalan ke tepi pantai sambil menikmati pemandangan. Selain itu mereka juga mulai berkenalan satu sama lain, dan sepertinya mereka saling suka nih, dan wanita ini bernama Anna. I like to keep them if they like. Sepulang kuliah, Anna ditanyai oleh ibunya karena sudah tumben pulang telat. Dan ibunya curiga, sepertinya Anna sudah waktunya untuk memiliki pacar. Tapi Anna tidak mau karena selama ini Anna masih tidak pernah pacaran guys. Sepulang bekerja, dia mampir ke rumah tantenya yang tinggal sendirian dan dirawat oleh seorang pengasuh. Tapi pengasuhnya malah bilang kalau tantenya itu sudah tidak mau diatur lagi. Dia langsung menemuinya dan menanyakan kenapa dia seperti itu dan tidak mau ikut tinggal bersamanya. Dia bilang dia sudah mulai tidak mampu untuk membayar pengasuhnya, tapi tantenya bersikukuh nih untuk tetap tinggal di sana.
Greg sedang wawancara untuk melamar pekerjaan yang baru dan dia sangat bersemangat untuk melanjutkan hidupnya kembali. Pada malam hari, Om Jim datang dan mereka makan malam bersama. Di sini mereka mulai mengobrol nih tentang apa yang saat ini dilakukan oleh Greg untuk menghidupi keluarganya. Tapi omnya ini malah seperti menyindir Greg gitu guys, karena Greg tidak memiliki kemajuan setelah dia dipecat dari pekerjaannya. Greg pun kesal dan tidak mau ngomong dengan siapa-siapa. You know, tax deferments, those maxed out credit. Jim akhirnya memilih keluar dari rumah dan pergi ke sebuah pesta di mana Anna berada. Tapi sepertinya baru pertama kali ini pergi ke pesta dan bermain dengan teman seumurannya karena Jim terlihat kaku. Sampai akhirnya mereka bermain dan selanjutnya yaitu Anna dicium oleh 3 orang yang di sampingnya dan salah satunya adalah Jim. Anna memberikan nilai ciuman 10 karena dia merasa berbeda. 10. Di tempat kuliahnya, Anna menceritakan kepada teman-temannya kalau Jim berbeda dengan laki-laki yang lain. Artinya Anna sepertinya juga suka nih kepada Jim. Sepulang kuliah mereka pulang bersama dan memberikan Anna musik yang dia ciptakan sendiri. Dan Anna pun menyukainya. Mereka mendengarkan musik itu berdua dan ya, Ichikiwir terjadi guys. Hari pun berlanjut dan kini mereka sudah semakin dekat, kayaknya orang pacaran. Dan Jim mulai mengajak Anna untuk dibawa ke rumahnya dan dikenalkan ke orang tuanya. Tak lupa wanita karir ini selalu menjenguk tantenya yang hidup sendirian yang sudah mulai lanjut usia ini. Dia seperti biasa mengobrol tentang sesuatu yang membuat tantenya ini tidak bosan dan sedikit bergurau bersama. Wanita ini bersama suaminya pergi ke sebuah undangan dan mereka mengobrol-ngobrol gitu guys. Sedangkan di rumah Jim hanya berdua bersama Anna dan setelah mereka berenang, karena suasana menjadi mendukung, akhirnya mereka bermain cocok tanam nih di rumah Jim, mumpung rumah lagi kosong nih. Di pesta, Greg mulai romantis lagi nih kepada istrinya, layaknya seorang pacaran. Mungkin dia kangen masa muda nih ceritanya. Dan sepulang dari pesta, setelah bermain kuda-kudaan gantian nih, malah emak sama bapaknya yang gantian nih main kuda-kudaan. Di rumah ibunya dia bilang kepada anaknya kalau dia sangat bangga sama prestasi yang selama ini Anna dapatkan dan menyuruh Anna untuk melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Ibunya berpikir kalau dengan seperti itu Anna akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Tapi muka Anna seperti memikirkan sesuatu yang lain guys. Pada siang hari saat mereka gabut, Anna melukis wajah dan mereka mengobrol. Anna bilang kalau dia harus melanjutkan S2 di luar negeri demi masa depannya. Dan Anna khawatir sama hubungan mereka. Tapi Jim bilang kalau dia tidak keberatan itu berhubungan untuk jarak jauh. Call and plan trips. Di tempat kerjanya, pria ini memberikan pekerjaan laporannya kepada atasannya. Siapa tahu masih ada posisi yang dibutuhkan. Tapi bosnya bilang dia tidak bisa membantunya. Sebelum bekerja dia bilang kepada Greg kalau keuangan mereka semakin menipis dan anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi dia meminta agar Greg segera mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan sambilan saja. Jim mengintip dan mendengarkan hal itu. What do we have to offer them now? We can't protect them. Akhirnya Jim langsung pergi berolahraga untuk segera mendapatkan beasiswa yang dia miliki. Tapi saat dia sedang berjuang, dia tidak sengaja melihat Anna yang sedang jalan sama cowok lain. Jim kini benar-benar kecewa dan dia galau guys. Sampai akhirnya mereka berdua pun renggang. Suatu saat Jim pergi ke rumah Anna dan menanyakan kabar Anna yang sudah beberapa hari ini hubungan mereka tidak baik-baik saja. Sepertinya Anna merasa bersalah nih sama apa yang dia lakukan karena dia sadar kalau dia salah. Di gereja, Greg dan istrinya selalu datang dengan tepat waktu dan berdoa agar kehidupannya kembali seperti semula. Dan beberapa bulan kemudian, Jim pun wisuda dan dia lulus. Di sebuah lapangan lari dia mengobrol dengan temannya tentang apa tujuan mereka ke depannya. Mereka asik mengobrol, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang membuat dia emosi kepada pria yang dekat sama Anna. Mendengar itu, Jim pun langsung memukulnya dan Anna semakin marah karena Jim bersikap kasar. Get off me! Stop it! Get off! Sebulan dari sana, tiba-tiba di rumah Jim langsung diberi kabar kalau ibu dan ayahnya akan pindah demi kebaikan ke depannya dan menata kembali kehidupannya. Jim yang mendengar itu langsung pasrah karena mungkin ini yang terbaik bagi keluarga mereka. Jim sempat mengobrol sedikit dengan ayahnya karena ayahnya tahu kalau Jim sepertinya galau guys. Mereka pun akhirnya pindah dan 2 tahun kemudian Jim datang ke sebuah apartemen. Yang apartemen itu adalah tempat tinggal orang tuanya dan Jim datang tiba-tiba dan mengalirkan ibunya. Ibunya sangat senang dengan kedatangan Jim, begitupun dengan ayahnya yang sudah lama tidak mengobrol berdua dengan Jim. Mereka pun bercerita-cerita selama mereka tidak bertemu. Ibunya curhat kepada Jim kalau dia masih suka kepikiran tantenya yang hidup sendirian itu.
Jim memiliki sedikit tabungan dan dia memberikan kepada ibunya untuk membantu meringankan beban orang tuanya. What's this? I sold a computer and some sports stuff. So. Oh, Saat Jim kembali kuliah dan dia beristirahat, tiba-tiba ada yang menelpon dan yang menelpon itu adalah Anna. Jim kaget karena sudah lama mereka tidak mengobrol dengan Anna dan dia sangat excited gitu guys. Pada malam hari di kafe dia curhat lagi kepada temannya kalau kini mereka sudah mulai baikan dan dia ternyata selama ini Jim gak bisa move on dari Anna. Hari pun berganti, Jim janjian nih ketemuan dengan Anna di sebuah tempat. Dari penampilannya Anna mulai berubah guys dan membuat Jim tetap suka sama apapun yang ada di sana. Begitupun dengan Anna. Sudah lama tidak bertemu, mereka mengobrol dan menanyakan apakah mereka sudah punya pacar lagi dan ternyata mereka berdua masih sama-sama jomblo dong. Sepulang jalan-jalan, Anna mengajak Jim mampir ke tempat tinggalnya di sana. Anna pergi kamar untuk membersihkan diri dan Jim pun menghampirinya. Dan ya, karena sudah lama tidak bertemu, mereka akhirnya bercocok tanam nih. Jadinya mereka kangen lagi nih dan main kuda-kudaan dan bermain semalaman. Wrap your arm around me. Di siang hari saat baru pulang kerja dia kaget karena melihat rumahnya yang masih belum dibereskan dan tirai pun masih tertutup. Sedangkan Greg hanya terdiam menonton TV. Greg jadi merasa disalahkan karena dia tidak cepat menemukan pekerjaan. Jadinya Greg pun pergi dan seperti biasa selalu menghindar dari masalah seperti sudah tidak sayang lagi kepada istrinya. Mereka sedikit bertengkar tapi ujungnya Greg pun tetap memilih pergi. oh, that's what you're doing. Selain berolahraga, Jim juga memiliki kerjaan sampingan yaitu sebagai pelayan restoran. Jim sedang berlari tiba-tiba dadanya terasa sakit. Di rumah sakit Jim langsung diperiksa dan ternyata terdapat infeksi atau sobekan sedikit di paru-parunya yang membuat Jim jadi sesak napas gitu guys. Anna selalu menemani Jim dan merawat sampai Jim sembuh dan mereka juga saling merawat satu sama lain. Di sini Jim bilang kalau dia tidak ingin kangen-kangen terus kepada Anna, yang begitupun Anna seperti itu. Dia mengobrol kepada ibunya dan bilang kalau dia ingin menikahi Anna karena dia sudah yakin kepada Anna. Awalnya ibunya tidak setuju karena rumah tangga yang dialami mengalami kesulitan. Tapi karena Jim yang tidak ingin berjauhan dengan Anna, akhirnya ibunya pun merestuinya dan menyetujuinya. Setelah mengobrol kepada ibunya, Jim akhirnya membicarakan hal itu kepada ibu Anna. Awalnya ibu Anna seperti juga tidak setuju nih karena melihat Jim yang masih kuliah. Tapi karena Jim sudah bekerja, ibunya pun merestui Jim menikah dengan Anna. Pada malam hari mereka mengobrol dan bilang kalau mendapatkan jabatan baru itu menjadi asisten. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Greg pun memiliki ide lagi untuk memikirkan kehidupannya ke depan. Karena sepertinya mereka harus pindah lebih jauh lagi supaya mendapatkan peluang yang lebih besar. Apalagi dia saat ini sudah akan menikah dengan Casey yang sudah memiliki kehidupan baru. Keesokan harinya Greg mengajak istrinya ke sebuah rumah lama. Dan ya, mereka bernostalgia sama yang sudah terjadi selama ini. Greg berolahraga dan berlari di tengah hutan. Dia menemukan sebuah keluarga yang sedang camping dan berbahagia. Greg hanya tersenyum dan menyapa mereka. Di sebuah kantor, Greg pun datang dan mulai wawancara kerja lagi nih. Hari pernikahan Anna dan Jim pun tiba. Ibu Jim terharu nih karena dia merasa waktu begitu cepat, menikmati waktu anak-anaknya yang masih kecil. Acara pernikahan pun dimulai dan acaranya berjalan dengan lancar. Jim dan Anna pun berbahagia, akhirnya mereka menikah dan bisa hidup bersama. Marriage alone won't lead to it. Setelah acara selesai, mereka mengobrol bersama nih dan juga makan-makan bersama dengan yang lain. Saat semuanya berkumpul, Greg memberikan sambutan kepada Jim dan Anna nih kalau tidak ada yang lebih indah dari sebuah kenangan indah yang bisa menguatkan mereka menjalani hidup dan menghadapi semua masalah yang ada. Jadi, Jim dan Anna harus benar-benar menghargai waktu yang ada guys. Gimana? Filmnya keren banget kan? Benar-benar mengajarkan tentang kehidupan manusia. Ya, kalau roda itu pasti berputar, akan ada saatnya kita di atas dan ada saatnya kita di bawah ataupun di rumah makan karena lagi lapar nih. Kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.